Ibu-ibu siap tertib ibu. Siap tertib siap. Siap tong berbicara siap. Siap ngadamukeun siap. Oke, kepengin aya nu main lato-lato. Lamun aya nu murang kali main lato-lato hoyong dipancaramkeun. Waktos di dalam tempat urang sanggakeun ka bersama guru urang sadayana Habibana Al-Habib Bahar bin Smith, pimpinan pondok pesantren Tajul Alawiyah. Maka waktos di dalam tempat kami persilahkan seluas-luasnya. Takbir! 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 Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil sultan al-wadih al-burhan al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah wabil khusus, Mudir Ma'had Al-Futuhat Kiai Haji Ahmad Satibi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkah kaki beliau di dalam berdakwah, mengajar dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para santri-santri, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf, dada saya lagi sesat, jadi saya tidak bisa lama. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Pada kesempatan yang sedikit ini saya hanya akan membahas dua hal. Yang pertama Isra Mi'raj. Yang kedua saya akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Pertama Isra Mi'raj. Saudara-saudara, banyak para ustadz, para kiai, para ajengan, para dai, para penceramah yang kalau menjelaskan Isra Mi'raj memberikan pemahaman yang salah kepada umat, memberikan pemahaman yang bikin umat itu tersesat. Kenapa? Karena penjelasannya nggak pakai dalil. Kenapa? Karena nggak ada maroji, nggak ada referensinya. Contoh, mungkin kalian sering mendengar ada ustaz, ada kiai, ada dai berbicara Isra Mi'raj, ngomong begini: Jibril membawa cawan yang terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hati, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab tegas. Pernah atau tidak dengar penceramah seperti itu? Pernah atau tidak? Sering atau tidak? Sering atau tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau ajaran atau habib atau penceramah
seperti itu ulama goblok. Makanya kewajiban dai. Makanya saya sering bilang banyak sekarang ini ustadz instan, dai Indomie, Supermie, 5 menit digodok jadi. Saya mondok 18 tahun. Kalau mau berbicara sesuatu, kewajiban dai itu memberikan pemahaman kepada mustami'in, memberikan pemahaman kepada umat sesuai dengan kadar akal umat tersebut untuk menerima pemahaman tersebut. Saudara-saudara, contoh saya ngomong seperti ini. Hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ. Pemikiran orang awam, pemikiran kalian, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Orang akan berpikir seperti itu kan? Nah, makanya ini harus saya kasih tahu kepada kalian, biar pemahaman kalian itu tidak salah tentang pembersihan hati baginda Nabi besar Muhammad. Terus apa itu tajdid? Apa? Tajdid diperbaharui. Hati Nabi Muhammad udah bersih, lebih dibersihkan lagi. Hati Nabi Muhammad udah suci, lebih disucikan lagi. Bukan berarti dibersihkan hati Nabi terus hati Nabi kotor. Saudara-saudara, jangan berbicara tentang hati Nabi Muhammad, terlalu jauh. Kau buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qatiyah, dijelaskan darah Nabi suci, nanahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci. Apalagi hati Nabi Muhammad. Pak, banyak santri, banyak ulama-ulama terdahulu yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang surah Mi'raj. Kalian baca kitab-kitab tersebut agar mendapatkan pemahaman yang jelas. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Hadaigil Mi'raj karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Al-Bushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidul Ahli Dunya wal Akhirah karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidul Ahli al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan daripada kakek pengarang Maulid Barzanji Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ittihad ala Nurul Hajj. Pengarangnya Maulid, yang ngarang Maulid Barzanji Sayyid Ja'far bin Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Usman Syafa bin Muhammad Syafa. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada kitab lagi Dawrus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang, kiai-kiai salaf, pondok-pondok salaf, santri-santri salafi zaman dulu, itu kalau udah bulan Rajab pasti ngaji pasaran menghatamkan kitab Dawrus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Terus ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab
Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syadhi. Ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fi Kisah Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, dihasiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir, namanya kitab Hosyiah Dardir. Di sini pasti ngaji Dardir, ya kan? Kalau Rojab, ya kalau Rojab Jakarta, Jawa Barat, Banten biasanya tuh pondok-pondok salaf, kobong-kobong, itu pasti itu, nggak mungkin nggak, pasti pasaran Hosyiah Ad-Dardir. Dua, kalau nggak tahu Siraj, Hosyiah Ad-Dardir. Nah itu matanya namanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahaj fil Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah, ini kitab yang paling jelas. Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Abuya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruh dunia di zaman itu. Beberapa puluh tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhaddis Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci, pemahaman yang benar, pemahaman yang tepat tentang Isra wal Mi'raj. Sebab tadi itu banyak ustaz kiai kayak tadi. Nah sekarang kalau orang ngomong darah Nabi Muhammad dibelah, hatinya dibersihkan, orang bakal berpikir apalagi kalau ada bahasa dibersihkan dari kotoran-kotoran. Berarti hati Nabi Muhammad kotor, terus apa bedanya Nabi Muhammad dengan kita? Kan orang bakal berpikir seperti itu, betul? Betul? Makanya kalau ngaji dia benar, ya. Dan kewajiban seorang dai memberikan pemahaman yang benar, yang jelas kepada mustami' sesuai kadar mereka untuk menerima ilmu tersebut. Pada sore hari ini saya nggak ceramah, nggak ada suara saya. Jadi sore hari ini kita ngaji. Kita apa? Ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat apa? Tasbih. Kalimat subhana. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Baghawi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengatakan setiap ayat kalau ada kalimat subhana itu berarti menunjukkan sesuatu perkara, hal, perintah atau kejadian yang luar biasa. Allah memulai ayat Isra Mi'raj dengan kalimat subhana, berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, melainkan kejadian luar biasa. Loh, kok bisa begitu? Ya, ikuti saya. Subhana bimakna tanzih ay al-murad tanzihullah min kulli su'. Subhana bimakna al-bara'ah ay al-murad bara'ah lillah min kulli nafsin. Subhana itu maknanya tanzih, yakni mensucikan Allah
dari segala keburukan. Bimakna al-bara'ah, melepaskan Allah dari segala macam kekurangan. Nah, kenapa Allah mulai dengan subhana? Karena Isra Mi'raj kejadiannya tidak masuk akal. Masuk akal nggak? Perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya beberapa bagian daripada waktu malam. Masuk akal nggak? Nah, karena ini kejadian tidak masuk akal, makanya Allah pakai kalimat subhana untuk menanamkan dalam hati kalian bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham ya? Itu maksud daripada Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang ada yang mempermainkan, berarti ada yang ada yang memenjarakan, berarti ada yang Nah, di sini yang memperjalankan siapa? Yang menjawab yang keras. Lemas-lemas semua, saya aja lagi sakit, tapi tetap saya paksa-paksain demi umat. Kalian kok malah lemas? Yang memperjalankan siapa? Siapa? Berarti ada yang diperjalan. Siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Berarti apa maknanya? Apa maksudnya? Isra Mi'raj bukan kemauan Nabi. Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi. Bukan Nabi yang tahu-tahu jalan sendiri, tapi Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Makanya di situ pakai asra. Paham? Loh, kenapa? Karena dua. Satu, Allah rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kedua, karena pada tahun tersebut adalah Amul Hazm, tahun kesedihan bagi Nabi. Paman yang beliau cintai, Abu Thalib, kafiluhu, yang menjaga beliau, yang mengurus beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, wafat di tahun tersebut. Istri yang beliau cintai, istri yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, istri yang sebelum wafat berkata, wahai suamiku, kalau nanti aku wafat, kalau nanti aku meninggal dunia, kemudian engkau butuh uang untuk perjuangan Islam, maka gali kuburku, ambil tulang-tulangku, engkau jual tulang-tulangku untuk perjuangan Islam. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dua manusia dicintai oleh Nabi ini wafat di tahun yang sama, maka tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan. Makanya Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, maka Allah perjalankan dengan perjalanan yang bernama Isra Mi'raj. Paham? Subhanalladzi asra terus bi'abdihi. Kenapa Allah pakai lafaz abd? Ish makna al-abd? Al-abd, abd itu hamba yang utuh. Hamba yang utuh. Maksudnya hamba yang utuh apa? Ra'a bi'alatil ayn, sami'a bi'alatil udhun, takallama bi'alatil lisan, masaka bi'alatil yadin, masya bi'alatil rijlin, syaqa bi'alatil qulub. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, berbicara dengan alat, menyentuh, memegang dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat. Saya tanya, kalau cuma ruh saja, kalau cuma ruh tanpa jasad, apakah bisa melihat dengan alat mata? Bisa nggak? Sebaliknya, jasad saja tanpa ruh, apakah bisa melihat dengan alat mata? Berarti yang bisa melihat dengan alat mata adalah jasad dan juga. Berarti maknanya apa? Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad war ruh. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kenapa? Ada sebagian ulama berpendapat Rasulullah Isra Mi'raj fil manam, yakni bermakna ruh. Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja. Itu berdasarkan hadis, bersandarkan kepada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad wa ruh yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Azizul Wahhab,
bila hijab berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qastalani beliau bilang, siapa lebih mulia, Jibril atau sandal Nabi Muhammad? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sandalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Kenapa sandal itu menjadi agung? Sandal itu menjadi mulia, menjadi agung karena bercampur dan menempel dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Kaki baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal hakira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tak berharga, kulit yang tak bernilai? Kulit itu dicium di bibir-bibir, kulit itu dicium di mulut-mulut, ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Sandal Nabi hanya kulit biasa, tapi sandal itu menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari Jibril. Contoh ini saya punya kulit. Ini apa? Ini kita lagi ngaji, saya lagi ngaji ceramah. Ini apa? Ini kulit saya bagi dua. Yang ini saya bikin dompet. Yang ini saya bikin sampulnya ayat suci Al-Quran, mushaf. Sama nggak kulitnya? Sama kan? Cuma dirobek dua tadi. Yang jadi dompet, apakah menyentuhnya harus punya utuh? Taruh di bawah boleh nggak? Dibuang boleh nggak? Dibakar boleh nggak? Ditaruh di belakang boleh nggak? Yang jadi mushaf, menyentuhnya harus punya utuh. Harus ditaruh di tempat yang tinggi, dimuliakan, diagungkan, disucikan. Kulitnya sama. Apa yang membedakan? Yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Begitulah perumpamaan sandal baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai dalam riwayat, kalian tidak pernah mendengar ini, Nabi Allah Yahya alaihissalam. Kalian tidak pernah mendengar. Itu mau cari dimanapun itu orang gak bakal dapat. Nabi Yahya pernah ditanya, wahai Yahya, akankah ada Nabi akhir zaman? Ada. Ahmad ismuhu fis sama, Muhammad ismuhu fil ard. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Terus wahai Yahya, siapa lebih mulia? Engkau atau dia yang lebih mulia? Apa kata Nabi Yahya? Jangan pernah engkau samakan aku dengannya. Jangankan aku dengan dia, aku dengan tali sandalnya saja belum tentu aku sama mulia. Berjumpalah Nabi Muhammad yaqbatan al-abd, itu maknanya. Lanjut, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan isim nakirah apa isim ma'rifat? Jawab yang keras. Nakirah apa ma'rifat? Tandanya apa alamatnya? Hah? Kan? Kalau ma'rifat alamatnya? Pinter. Pertanyaannya, kenapa pakai nakirah? Kenapa kok nggak pakai ma'rifat? Itu pertanyaannya. Tahu nggak jawabannya? Kalau nggak tahu bilang, nggak kasih tahu. Tahu? Pinter ya? Ini kan kita lagi ngaji, nggak ceramah. Ya. Cuma anggap aja, karena lagi nggak bawa kitab. Dadanya sesat semua. Dia sesat. Layan. Di situ Allah pakai izin lagi. Apa maknanya? Yakni bimakna taklil muddatul isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau isim ma'rifat, al-baitu, rumah itu, udah jelas. Rumah itu itu rumahnya, warnanya putih. Dalamnya yang punya rumah ini, rumahnya itu, rumahnya ini. Di dalam rumah itu ada ini, rumahnya warna ini, pagarnya ini. Udah tahu? Baitun, isim nakirah, rumah. Mana? Rumahnya siapa? Warna apa? Punya siapa? Kan begitu. Nah, kalau Allah pakai isim ma'rifat, alail, artinya apa alail?
malam. Al-lail kalau pakai alif lam itu maknanya isim ma'rifat ya, malam, berarti satu malam penuh. Satu malam penuh. Nah, kalau lailan berarti belum ketahuan kan? Bisa 1 detik dalam 1 malam itu, bisa 1 menit dalam 1 malam itu, bisa 1 jam dalam 1 malam itu. Nah, berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan 1 malam penuh, tetapi hanya sebagian daripada waktu malam. Nggak ada yang tahu. Bisa 1 detik, 1 menit, 1 jam. Allahu a'lam. Karena di situ pakai isim lagi. Paham? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Dikatakan dalam hadis, la tushabbur rihal illa ila thalatha masajid. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi di 3 masjid. Masjid hada, masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan masjidil haram, wa masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Jadi Nabi Muhammad, beliau Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, dari tempat yang luhur ke tempat yang luhur. Terus ke intisarinya saja. Intisarinya apa? Intisari Isra Mi'raj, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang penting. Allah perintahkan puasa melalui apa? Haji melalui apa? Zakat melalui apa? Sedekah melalui apa? Jihad melalui apa? Melalui Al-Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting, utama dan mulianya perintah tersebut. Apa perintah itu? Yaitu sholat. Sama kayak Kiai. Kiai Badawi ini beliau andaikan kalau mau nyuruh muridnya perkara-perkara yang biasa cukup lewat WhatsApp kan. Ente ke sana, ente ke sini, ente ke sana. Tapi kalau beliau mau nyuruh sesuatu yang penting, ente datang menghadap arah sekarang, berhadapan langsung, dikasih itu perintah. Sama seperti itu. Makanya jaga kau punya sholat. Ibu perhatikan kau punya sholat. Kalian utamakan kalian punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Ayo semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu ra'sul ibadah. As-sholatu ra'sul ibadah. Baca 3 kali setiap hadis pakai Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yang keras. Anak ajarin ente metode biar cepet hafal hadis. Anak punya murid santri di pondok itu umur 12 tahun udah hafal 1300 hadis. Makanya ini ente mau ngajarin ya, satu aja. 1-3 menit ente langsung hafal hadis. Makanya diam. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sekarang baca 3 kali. Setiap satu hadis pakai bismillah kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Baca 3 kali artinya aja. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu Rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hafal nggak? Hafal nggak? Itu tadi ada 5 menit. 5 menit itu bisa hafal satu hadis anak ajar. Bagaimana kalau 5 jam anak pernah ajarin? Selama 5 jam anak di sini, ente duduk diam, pulang ente udah bawa 100 hadis. Insya Allah lain waktu ya. Jadi as-sholatu, sholat itu adalah kepalanya ibadah. Nah, saya tanya jawab. Ekor ngikut kepala atau kepala ngikut ekor? Berarti amal-amal ibadah yang lain Itu mengikuti sholat. Kalau kau punya sholat bagus, kau punya sholat baik, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu sedikit. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat hancur, kau punya sholat berantakan, Maka seluruh amal ibadahmu rusak, hancur, berantakan walaupun amal ibadahmu banyak. Lah berarti apa? Berarti sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik buruknya amal ibadah. Makanya jaga, perhatikan. Tidak ada alasan kalau kalian pernah meninggalkan sholat. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengkodok sholat. jangankan kita yang meninggalkan sholat Gara-gara urusan dunia. Dalam kitab dijelaskan. Tahu wali majdud, tahu kan? Tahu nggak wali majdud? Tahu? Wali majdud fana, hilang akal. Yang ada antara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wali majdud itu nggak wajib sholat, karena mereka dalam keadaan lupa, bahkan dirinya sendiri lupa kok. Udhurus sholat tanya an-nawm bisa lupa. Mereka nggak ada yang lupa wali majdud. Jadi nggak wajib sholat. tapi kata para ulama ahli syariat, apabila mereka telah sadar Dari kefanaannya, telah sadar dari kelupaannya, wajib mereka mengkodok, mereka punya sholat. Itu wali. Apalagi kita. Dulu ada namanya Habib Ahmad As-Segaf, wali kutub, tinggal di Jeddah. Beliau pernah sholat subuh, saudara. Ketika beliau sholat subuh, tasyahud akhir, tiba-tiba beliau fana, lupa. Sejam, 2 jam, 3 jam tetap dalam posisi ini. Sehari, 2 hari, sampai 40 hari. Fana, saking nikmatnya berhubungan dengan Allah. Saking khusyuknya nikmat bersatu dengan Allah. 40 hari lewat, Tiba-tiba beliau sadar, astagfirullah. Beliau lihat matahari sudah terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abdul Qadir, anaknya beliau. Apakah telah masuk waktu duha? Beliau nggak sadar. Beliau kira kelewatannya cuma sebentar. Kata anaknya, Abah, bukan hanya masuk waktu duha, tapi udah 40 hari. Abah, astagfirullah. Akhirnya beliau mengkodok sholat selama 40 hari tersebut. Coba kau bayangkan. Itu beliau-beliau para wali. Makanya jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. Utamakan kau punya sholat. saya nggak bisa sholat jamaah, Gak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. nggak bisa sholat di masjid, Sholat di rumah. nggak bisa sholat awal waktu, Sholat tengah waktu. nggak bisa sholat tengah waktu, Sholat akhir waktu. Masalah sholat awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Al-Habib Umar Al-Attas, suatu saat anaknya meninggal. Ketika anak beliau meninggal, datang orang-orang berziarah, takziah. Datang orang-orang takziah, Habib Umar nangis. Habis nangis ketawa. Kata orang-orang, ya Habib, kenapa kamu ketawa? Anak kamu mati, anak kamu wafat, anak kamu meninggal. Apa kata beliau? Sungguh bagiku anakku wafat ini musibah kecil, tapi kalian telah mendapatkan musibah yang besar. Bagiku terlambat sholat lebih musibah daripada wafatnya anakku.
Jangan tinggalkan sholat. Ada seekor babi. Apa? Babi. Ini babi ngomong, ana syarrad dabbah. Aku binatang paling buruk. Aku binatang paling hina. Tapi sehina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja. Jawab yang keras, berarti ibu-ibu bapak-bapak, kalau ada yang meninggalkan sholat berarti itu orang siapa? Kurang keras siapa? Ente yang sholat dari apa? Ente yang sholat dari apa? Lurah yang sholat lurah apa? Camat yang sholat camat apa? Bupati yang sholat bupati apa? Wali kota yang sholat wali kota apa? Gubernur yang sholat gubernur apa? Menteri yang sholat menteri apa? Presiden yang sholat presiden apa? Polisi yang sholat polisi apa? Tentara yang sholat tentara apa? Ustadz yang sholat ustadz apa? Kiai yang sholat kiai apa? Habib yang sholat habib apa? Orang tua yang sholat orang tua apa? Santri yang sholat santri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Betul? Kan babi bilang, aku lebih Mulia. makanya jaga kau punya itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana di bulan tersebut Allah memberikan rahmat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah memberikan pengampunan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan berlipat gandaan amal. Bulan yang dimana 1 rakaat sholatmu sama seperti 100 rakaat di bulan yang lain. 1 sholat duhurmu sama seperti 100 duhur di bulan yang lain. 1 sholat asarmu sama seperti 100 sholat asar di bulan yang lain. 1 sedekahmu sama seperti 10.000 sedekah di bulan yang lain. Bulan yang Allah kasih keutamaan, awaluhu rahmah wa usatuhul maghfirah wa akhiruhu iqam minnar. Bulan yang 10 hari pertamanya rahmat, 10 harinya pengampunan, 10 hari terakhirnya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan jangankan umat terdahulu, nabi-nabi dan rasul terdahulu pun tidak pernah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Makanya jangan kita sia-sia. Saudara-saudara, kalian pikir para nabi, para rasul itu nggak pengen jadi seperti kita? Allah beri keutamaan, kemuliaan yang begitu banyak, apalagi nanti di bulan Ramadan. Makanya jangan heran, kenapa kok para nabi, para rasul itu iri kepada kita. Contoh Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah memberikan kepada mereka 4 kemuliaan yang tidak Allah berikan kepadaku. Yang pertama, ketika aku makan buah khuldi, berbuat salah. Nabi itu maksum. Mau berbuat salah, Nabi Musa bunuh orang, mau apapun itu gak termasuk dosa, pasti masuk surga. Itu Nabi. Ketika aku berbuat salah makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Tapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam, mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma 1 kali berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan anak dan istri. Dengan istri. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi tidak Allah berikan kepada aku. Itu satu. Yang kedua, kita lihatkan, ketika aku berbuat salah,
Allah menerima taubatku ketika di kota Mekah. Dalam riwayat ada yang mengatakan 450 tahun. Riwayat lain mengatakan 360 tahun. Intinya selama ratusan tahun Nabi Adam bertaubat, belum Allah terima. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Sedangkan umat Muhammad, mereka bertobat nggak harus pergi ke Mekah. Dimanapun mereka bertobat, kapanpun, pasti Allah terima taubat mereka. Aku hanya di kota Mekah, umat Muhammad dimanapun mereka mau bertobat, Allah terima taubat mereka. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku makan buah khuldi dalam keadaan berpakaian. Karena Allah marah, Allah lepaskan pakaianku sehingga aku dalam keadaan telanjang. Umat Muhammad kebalik, mereka berzina dalam keadaan telanjang, mereka melacur dalam keadaan telanjang, berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Allah tutup aib mereka, Allah tutup keburukan mereka, tetap Allah beri mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Mereka berbuat dosa dalam melepaskan pakaian, tapi tetap Allah beri mereka pakaian. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah turunkan aku ke dunia. Umat Muhammad kembali berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat Allah terima taubatnya, meninggal husnul khatimah, Allah masukkan ke surga. Umat Muhammad berbuat salah di sorga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan ke surga. Sungguh aku iri dan aku ingin menjadi umat Muhammad. Nabi Musa naik ke atas Tur Sina, Bukit Sina. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan kuat, kau tidak akan sanggup, kau akan hancur. Ketahuilah antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70.000 hijab, 70.000 penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Imam Ghazali menjelaskan penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air yang apabila Allah perdengarkan kepada gunung, gunung akan masuk ke dalam bumi dan tidak muncul sampai datangnya hari kiamat. Andaikan Allah perdengarkan suara gemuruh air itu kepada kita manusia, hati kita akan copot dari badan kita, saking begitu dahsyat suara gemuruh air yang ada dalam penghalang Allah. Ketahuilah wahai Musa, 70.000 penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku tidak bisa menjadi Muhammad. Jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Para nabi, para rasul ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kalian tanpa diminta telah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Terus kenapa kalian sia-siakan keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad? Makanya nanti sebelum masuk Ramadan, tazkiyatun nafs, tathhirul qulub, bersihkan kau punya jiwa, bersihkan, sucikan kau punya hati, benar-benar hidupkan Ramadanmu ini. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kau bakal sampai. Jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan nanti besok ini aja belum tentu kita sampai, apalagi Ramadan tahun depan. Maka persiapkan betul-betul, jangan kau sia-siakan, jangan kau sepelekan. Hidupkan pagi, siang, sore, malammu dengan beribadah kepada Allah. Hai Abdullah bin Ali bin Haddad sahibur ratib, bulan Ramadan setiap malam beliau mengkhatamkan 20 kali Al-Quran. 20 kali hatam, setiap malam 20 kali hatam Al-Quran, setiap malam 20 kali hatam Al-Quran, pagi 20 kali hatam Al-Quran. Berarti satu hari 40 kali beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, belum di bulan-bulan yang lain. Kemudian Ramadan juga adalah bulan berperang. Loh, kok bisa bulan berperang? Iya, bulan berperang melawan musuh yang terbesar, melawan musuh yang paling besar. Musuh yang paling besar bukan orang kafir. Musuh yang paling besar bukan iblis, tetapi musuh yang terbesar
sebagaimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam يعني إذ رجع الرسول من حرب البدر وقال لأصحاب رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. Kata Rasulullah ketika beliau pulang dari perang Badar, kita telah pulang. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Kita pulang dari perang menuju dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil, ini musuh kecil, banyak korban, ini perang yang besar. Tidak, ada musuh lebih besar, ada perang lebih besar. Siapa? Hawa nafsu, syahwat. Jadi yang pertama, musuh paling besar kita adalah hawa nafsu. Kedua, iblis. Ketiga, orang kafir harbi. Keempat, orang munafik. Kelima, orang fasik. Coba sebutkan. Pertama, musuh terbesar siapa? Kedua, ketiga, keempat, munafik, kelima, fasik. Nah, Ramadan adalah bulan kita berperang dengan hawa nafsu. Kok bisa, kok bisa Ramadan? Kok bisa bukan bulan-bulan yang lain? Saya jelaskan kepada kalian. An-nafsu dalam qasidah Burda. An-nafsu katifri antu min awsyat fa'ala hubir radai wa intaftimu yanfatimi. Hawa nafsu syahwat itu bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapi sampai kapanpun akan menyusui. Kalau kita orang dulu masih kecil nyusu sama ibu kita, biasanya kan ibu kita kan memberhentikan kita di usia 2 tahun. Itu biasanya kalau zaman saya, nggak tahu sekarang. Kalau zaman saya dulu masih kecil, saya punya umi itu pakai getah pepaya, ditaruh, jadi biar merasa pahit, jadi tidak dibiasakan, tidak dituruti kemauannya. Paham ya? Nah, hawa nafsu begitu. Andaikan ibu kita dulu tidak menyapi kita dari susuan, mungkin sampai sekarang kita masih menyusu dari ibu kita. Oleh karenanya jangan engkau turuti kemauan hawa nafsumu, jangan engkau turuti kemauan syahwatmu. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira. Fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, Allah punya makhluk namanya malaikat. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu. Malaikat punya akal tidak punya. Makanya malaikat tidak pernah bermaksiat, nggak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena nggak ada nafsu, selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Karena malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Kedua, bahain, binatang. Binatang Allah ciptakan bagi mereka nafsu, tapi nggak punya otak. Punya otak, tapi akal nggak punya. Makanya jangan heran kalau ada kambing makan rumput tetangga, dia nggak tahu itu rumput punya orang lain. Karena binatang nggak punya akal. Coba lihat kalau lebaran, Idul Adha, kambing laki sama kambing laki, homo, nggak punya akal, nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Kucing nyolong, dia mana tahu kalau itu nyolong. Saya tanya, nanti Allah bakal tanya nggak? Sumpama Allah tanya ke binatang, anjing sama babi, kan gitu ya. Allah tanya nanti di akhirat, apakah Allah bakal bertanya, anjing, babi, kenapa kamu nyolong? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kamu bohongi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu maling uang rakyat? Kenapa kamu tidak sejahterakan rakyat? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu jual agama? Kenapa kamu jadi penjilat-penjilat yang menjual agama, menjual ayat-ayat Allah, menjual hadis demi kepentingan perutmu? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu berlebihkan timbanganmu ketika kamu berdagang? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu penjarakan ulama? Allah bakal tanya gitu. Anjing, babi, kenapa kamu benci Habib? Allah bakal tanya gitu. Kenapa enggak? Karena binatang.
Nggak punya akal, punya nafsu. Paham? Enak kan kalau ngaji ini, enak kan? Enak. Sayangnya saya nggak bawa kitab. Nah, kalau malam Selasa itu saya ngajar itu bukan ngajar santri. Setiap malam Selasa saya ngajar kiai-kiai. Saya ngajar kiai-kiai, saya ngajar ustaz-ustaz, saya ngajar habib-habib. Saya buka kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang saya ajar biasanya saya ngajar kiai-kiai, ustaz dan habib-habib. Setiap Senin malam Selasa. Sampai pernah tuh? Kita manusia punya akal, punya juga nafsu. Jadi apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat, Kita apa itu? Apa itu? Apa itu? apa yang tidak dipunya oleh binatang, Kita punya. Apa itu? Apa itu? Paham ya? Jelas? Jadi coba ulangi. Malaikat punya, binatang Punya nafsu, punya akal. kita manusia Punya akal, punya nafsu. kita. nah berarti maksudnya apa, Beb? Maksudnya ini intinya. Perhatikan baik-baik. Berarti barang siapa Yang akalnya, perhatikan baik-baik ini. Apa ini? barang siapa Yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menguasai syahwatnya, akalnya memperbudak hawa nafsunya, akalnya memerintah hawa nafsunya, akalnya mengalahkan hawa nafsunya, maka orang itu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar kalau berbuat dosa. Kenapa? Tidak punya nafsu. Paham? Sebaliknya, barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya memperbudak akalnya, nafsunya menguasai akalnya, maka kedudukan itu orang lebih rendah daripada binatang. Paham? Binatang wajar, dia mau ngapain aja, mau nyolong, kayak mau zina, kayak mau apa, kayak, karena dia nggak punya. Kita manusia punya. Paham? Maka yakni latih, lawan kau punya hawa nafsu. dengan apa caranya, Beb? Dengan menahan diri, bukan hanya dari lapar dan haus saja. Banyak orang sekarang, saya lihat Ramadan ini, puasa mah puasa, puasa mah puasa, Di rumah. bukan enggak, tapi yang dia dapatkan nilainya terus mau pura-pura lebaran, yaumul falah, hari kemenangan. Menang dari mana kau? Puasa-puasa Tapi kedua matamu memandang perkara yang haram. puasa-puasa Tapi lidahmu fitnah, namimah, riba, gosip, tetap jalan bulan puasa begini. puasa-puasa Tetapi kalian merampas hak orang yang berdagang melebihkan dagangannya, tetap curang. puasa-puasa Tapi hati kalian tetap hasut, tetap riak, tetap ujub, tetap kibir, tetap sombong. Sehingga yang kalian dapatkan hanya lapar dan haus. Intinya Ramadan, intinya puasa, itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi intinya, hakikatnya, apa itu hakikatnya? Hakikatnya adalah menahan diri, menahan anggota tubuh, zahir dan batin, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Paham? Jadi bukan cuma menahan diri dari lapar dan haus, tetapi menahan diri, menahan anggota tubuh, zahir, maksudnya zahir tahu kan, nggak perlu saya jelasin, mata, telinga, mulut, dan batin, hati. Menahan ini semua dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sehingga orang-orang yang mendapatkan hari kemenangan adalah orang-orang yang menang, melawan, dan menundukkan hawa nafsu serta syahwatnya. Dengan apa? Dengan menahan diri rasa lapar. Karena hawa nafsu syahwat itu bisa kalah cuma dengan rasa lapar saja. Saya kalau menjelaskan panjang lebar. Ulama zaman dulu beda sama ulama sekarang. Ulama sekarang perutnya segini. Ulama
ulama zaman dulu, nggak usah zaman dulu, yang masih hidup sekarang. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ketika suatu waktu beliau sakit, periksa ke dokter. Dokter geleng-geleng kepala. Apa kata dokter? Seumur-umur saya jadi dokter, baru kali ini Habib saya lihat orang yang udah berumur 9 tahun, tapi lambungnya kecil seperti lambung bayi. Lambungnya beliau kecil seperti lambung bayi. Kata Habib Zain bin Smith, terus kenapa saya sakit? Habib biasanya makannya apa? Saya biasa satu hari hanya 1 kurma saya makan. Terus tadi ada Habib makan lebih nggak? Oh iya, tadi saya bertamu ke rumah orang, orang itu menawarkan makanan. Nah saya nggak enak untuk tolak, saya hanya makan sedikit saja. Nah karena kelebihan sedikit itulah yang membuat Habib sakit. Bukan berarti nggak boleh makan. Tetapi kalau ulama zaman dulu, Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Bayangin coba ibu-ibu punya anak umur 6 tahun, tapi sudah berpuasa selama 4 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 4 butir kurma. Tuh lihat dong. 1 tahun cuma 1 butir kurma makannya. Sampai umur 10 tahun. Umur 10 tahun puasa selama 6 tahun berturut-turut dan cuma berbuka dengan 6 butir kurma. Pak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Ingat wasiat saya, jangan kita sepelekan, jangan sia-siakan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Persiapkan diri, bersihkan hati, masuk bulan Ramadan, ibadah yang banyak dan istiqomah. Makanya tujuan diadakan tawakuf, ini tawakuf. Tujuan diadakan tawakuf apa sih? Tawakuf artinya berhenti. Pengajian banyak yang berhenti. Kenapa? Biar kalian tuh fokus ibadah di bulan Ramadan. Itu hikmahnya, tujuannya tawakuf. Kecuali pengajian saya. Kalau saya pengajian mau Ramadan kayak mau kapan kayak nggak ada berhentinya. Orang nanya, ini lucu nih. Habib-habib, kiai-kiai pernah nanya, pengajian di pondok malam Selasa tuh, pengajian Ihya, kok nggak pernah tawakuf? Saya bilang, iya, karena iblis gak pernah tawakuf godain orang. Mau bulan Ramadan tetap aja iblis godain orang. Karena iblis gak pernah tawakuf godain orang. Tapi jangan diikuti, itu saya. Kalau yang lain tawakuf agar kita bisa fokus untuk ibadah. Kita doakan juga yang kita hauli sekarang, ya ini Kiai Haji Uji. Kiai Haji Uji, Masya Allah beliau orang yang luar biasa, orang alim, tawadhu, berani menyampaikan yang benar itu benar, menyampaikan yang hak itu hak. Saya 2 kali berjumpa dengan beliau, saya cium tangan beliau, beliau gak mau. Saya cium tangan beliau, beliau gak mau. Akhirnya kita saling cium tangan. Terakhir saya jumpa beliau di Tangerang itu, sebelum beliau wafat. Beliau wafat ketika saya berada dalam penjara, sehingga saya tidak sempat pergi. Beliau orang yang Masya Allah, orang yang luar biasa, alim, ya'mal bi'ilmi. Orang alim yang mengamalkan ilmu. Orang berilmu, ilmu tinggi, tawadhu. Dan beliau bukan tipe ulama yang takut menyuarakan kebenaran, takut dimusuhi. Enggak, beliau pada urusan. Mau dimusuhi kek, mau dicaci kek, mau dimaki kek, mau dibilang nggak sejalan kek, nggak apa kek, bodo amat. Kebenaran beliau sampaikan. Saya pernah mendengar, cuma saya kan nggak ngerti bahasa Sunda. Beliau pernah ceramah membela Habib Rizik, membela saya. Cuma pakai bahasa Sunda kan? Aing ngerti. Sebab Kiai Ahmad gak mau cariin saya orang Sunda. Orang Kiai cariin orang Sunda. Iya, biar di Garut banyak bahar-bahar di Bismil. Ibu-ibu, saya nggak nyari istri, nyari mertua. Jadi kalau ada yang punya anak, datang ke Kiai, saya punya anak, saya punya cucu, benar punya cucu Habib, Masya Allah. Bercanda, tapi benar juga.
فانفعنا ببركتهم Amin. واهدنا الحسنى بحرمتهم Amin. وعمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن Amin. اللهم اغفر لي كيدي Amin. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم انفعنا ببركته Amin. واسراره آمين. وانواره آمين. وعلومه آمين. ونفعته وكرامته في الدين والدنيا والاخره اللهم شرفه وكرمه آمين. برؤيا جدنا سيدنا المصطفى رسول الله على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه والى حضره النبي بسر الفاتحه